Screen saya sudah terlihat ya Pak Edi ya? Sudah Pak. Baik. Iya, safety moment kita hari ini sedikit berbeda. Jadi ini mengenai failure of risk governance. Jadi lesson dari explosion di Port of Beirut ya. Ini ada kaitannya sedikit dengan apa namanya material dari pupuk ya. Ya, jadi kejadiannya itu sebenarnya pada 4 Agustus 2020. Jadi ada large amount ammonium nitrat yang disimpan di gudang gitu di pelabuhan di Beirut. Jadi di capital city dari Lebanon ya. Meledak jadi mengakibatkan 218 orang fatalities. Jadi banyak sekali ini korbannya. Jadi 218 orang fatalities, kemudian ada 7.000 orang yang terluka begitu ya. Kemudian kerugian property damage itu kurang lebih 15 billion dolar, besar sekali, menyebabkan hampir 300.000 orang kehilangan tempat tinggal gitu ya, homeless ya, kehilangan tempat tinggal. Nah, kemudian ini karena ada kargo sebesar 2.750 ton yang disimpan ya, atau ini ekuivalen dengan 1,1 kiloton TNT. Jadi kalau kargo itu sebesar 2.750 amonium nitrat ini setara dengan 1,1 kiloton TNT gitu. Ini disimpan di warehouse ya di sana selama 6 tahun. Tadinya itu disimpan di kapal begitu ya, abandon kapal, kemudian dikeluarkan, disimpan, kemudian disimpan di dalam gudang tersebut, di warehouse tersebut, sehingga sampai terjadi ledakan pada Agustus 2020. Nah, ada beberapa main contributing factor yang berkaitan dengan failure of risk governance di sini. Jadi yang pertama itu manajemen failure dari pemerintah sendiri. Jadi kalau saya buat modelnya seperti kayak gini, jadi bagian tengah ini manajemen failure dari government, kemudian yang lapisan kedua design and operational failure. Jadi design and operational failure dari si warehouse tersebut ya. Kemudian yang paling luar ini risk management failure. Ya, jadi ada kesalahan fatal begitu, mereka menyimpan amonium nitrat tersebut di warehouse. Nah, sebenarnya ini government-nya sebenarnya aware ya, betapkan ini fault itu di channel ya, di channel di Lebanon itu, ini kalau untuk ekonomi itu channel ini sangat berpengaruh untuk terusan ya untuk ekonominya Lebanon. Mereka sangat paham sekali bahwa itu sangat port itu sangat krusial sekali, terutama untuk import barang-barang ya, untuk mensupport kebutuhan masyarakat Lebanon. Pemerintahnya paham sebenarnya itu. Nah, kemudian cuman kan ada failure dari managing the government official, itu termasuk korupsi, karena dari hasil investigasi korupsinya luar biasa sekali di pelabuhan di Lebanon itu. Sehingga operasional dari warehouse-nya pun bermasalah. Ya. Kemudian ini eksplosif material, mereka sudah tahu monitor eksplosif material, tapi disimpan di lokasi yang sebenarnya itu ada potensial ignition, karena tidak terlalu jauh dari port, juga tidak terlalu jauh dari pemukiman begitu, sangat dekat dengan pemukiman. Ya, jadi potensial eskalasinya kalau terjadi sesuatu, mereka sebenarnya sudah tahu ini sangat besar sekali. Tapi ini ada pembiaran di sini. Dan yang terakhir ini yang saya sebutkan tadi, government juga fail to identify possible risk ya. Sebenarnya kalau mereka ada chemical storage itu, how to manage safely di chemical itu, apa mitigasi yang diperlukan, mereka failure untuk mendetermine dari hal-hal tersebut sehingga terjadinya insiden. Nah, ini 3 hal tersebut. Nah, kalau saya masukkan ke dalam failed barrier dari corporate risk governance contributed to the incident, yang pertama itu
ada risk-taking behavior. Jadi ya lokasinya tadi saya sebutkan, lokasi warehouse containing ammonium nitrate, very close to, even sangat dekat dengan sekolah malah, commercial center, museum, kemudian ada kantor-kantor berita begitu ya, dan juga foreign embassies, even dekat dengan foreign embassies. Risk-taking behavior. Kemudian substandard risk management system. Jadi ada risknya itu mestinya ada adequate risk management system yang harus di-establish dan diimplementasi waktu menyimpan hazardous material, tapi tidak dilakukan. Dan ketiga, insufficient knowledge based on capacity. Ya seperti tadi warehouse lokasinya itu di tempat yang strategis untuk ekonomi, ya, tapi juga apalagi ini mensupport sampai 2/3 Lebanon total external trade begitu ya. Pelabuhan tersebut sangat vital sekali. Jadi sampai 90% dari port cargo itu sebenarnya mengimport barang-barang yang masuk ke Lebanon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lebanon. Kemudian yang keempat, misalignment firm strategy and risk appetite. Ini government dia dari investigasi mereka tidak ada framework atau regulation implementation plan untuk chemical safety protocol. Ya, ternyata mereka tidak mempunyai protokol khusus bagaimana untuk menyimpan secara aman hazardous stuff atau hazardous material seperti ammonium nitrate. Ya, kemudian yang terakhir adalah risk perception. Jadi fire department, nah ini fire department yang dipanggil untuk melakukan fire extinguishing ketika itu juga tidak paham mereka. Waktu mereka datang ke sana, grup itu karena korbannya sebagian juga firefighter. Ya, waktu terjadi pertama kebakaran, mereka tidak paham bahwa itu ada eskalasi nanti masuk ke gudang sebelahnya, begitu ya, yang itu bisa meledak, gitu ya. Dan karena mereka juga tidak paham bahwa di situ disimpan amonium nitrat, jadi tidak ada pemberitahuan ke aparat, sehingga terjadinya top event explosion. Nah, selanjutnya, jadi kalau saya buat analisis begitu ya dari failure government risk, yang pertama ini sebenarnya sudah tahu ini important cargo ya, including ya ada 12 kargo. Jadi kalau kargonya itu dia ini dilihat dari ini gambar sini dia punya 12 kargo ya. Jadi vital untuk aset. Jadi kalau terjadi sesuatu eskalasinya sangat cepat sekali. Apalagi ada 90% important goods-nya Lebanon bergantung terhadap sini port ini gitu ya. Kemudian korupsinya juga sangat parah sehingga government juga tidak mampu untuk memberantas korupsi di sana di pelabuhan tersebut. Kemudian incompetency identify risk dan poor design dari warehouse ya. Jadi warehouse ini desain sedemikian rupa, jadi sebenarnya kalau dilihat dari deretan warehouse ini sangat dekat juga dengan ignition source saya sebutkan tadi, sekolah dan sebagainya. Jadi kalau terjadi sesuatu di luar dari kompleks port juga bisa eskalasi ke dalam, dan kalau terjadi sesuatu di dalam port juga bisa gampang untuk eskalasi keluar. Jadi poor design dari segi safety-nya. Kemudian yang terakhir emergency response planning. Jadi sebenarnya sangat penting sekali untuk kalau ada vital instalasi, jadi emergency response planning itu harus khusus gitu ya. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga ketika terjadi sesuatu apa yang harus dilakukan, di mana harus diisolasi, di mana harus dilakukan evakuasi dan sebagainya, kemudian pencegahannya seperti apa supaya tidak terjadi eskalasi ke luar ataupun ke dalam. Ini karena ada poor design tadi yang nomor 2 tadi, jadi keterbatasan dari fire brigade juga sulit gitu ya, sehingga waktu chemical ini terbakar gitu ya, potensial eskalasi mereka tidak tahu terhadap lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja Pak Edi, Bapak Ibu semuanya. Saya mohon hari ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua menyimpan amonium nitrat jangan sembarangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heldiansyah atas penyampaian testimoninya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Maulana. Waktu kami persilahkan Pak Maulana. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Maaf ini
Sepertinya kamera saya tidak bisa ada gambarnya nih Pak, ada kendala nih Pak. Baik, ya. Sudah di open. Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya termasuk yang masih junior Pak di sini Pak. Baru juga bergabung dengan PII dengan bimbingan Pak Edi. Kesempatan kali ini sesuai dengan undangan, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai sudah muncul Pak? Sudah. Teknik fisika dalam merancang bangun di industri pupuk dan petrokimia. Kebetulan saat ini saya sedang bergabung bekerja di PT Pupuk Kujang, salah satu dari anak perusahaan pupuk Indonesia yang berlokasi di Cikampek. Posisi saat ini adalah perancangan teknik di Departemen Rancang Bangun. Kita mulai masuk aja mungkin Pak. Mulai dari sebenarnya saya memperkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Maulana, saya lahir di Cilacap 9 Maret 80, pendidikan kebanyakan di Cilacap Pak, SD di Cilacap, SMP Cilacap, kemudian sempat di Aji Barang, berkuliah di Universitas Gadjah Mada, cukup agak lama, kemudian baru tahun kemarin bergabung dengan ITB mengambil yang program profesi. Pengalaman kerja saya sebelumnya di 2005-2006 sebagai instrumen teknisi di Riau Andalan Pulp and Paper, dan 2006 join dengan PT Grama Basita dalam proyek Dumai Fiber Project. Itu adalah proyek commissioning untuk shipyard dan stacker reclaimer untuk di pelabuhan. Kemudian dari 2007 sampai sekarang pun masih bergabung di PT Pupuk Kujang. Sekilas karena kita pembahasannya adalah masalah industri pupuk, mungkin saya akan membahas sekilas walaupun tidak begitu mahir dalam bidang proses Pak. Jadi di pabrik pupuk ini ada beberapa unit, itu adalah pabrik amonia, pabrik urea, pabrik utilitas, kemudian pabrik NPK, kemudian utilitas pergudangan. Mungkin kali ini saya hanya akan membahas sedikit mengenai urea. Di Pupuk Kujang sendiri ada dua pabrik, yaitu 1A dan 1B. 1B ini 2004, kemudian operasional 2006. Yang 1A mulai dari 78 dengan teknologi Kalov. Kali ini pabrik urea 1B ini berteknologi ACES 21 dengan teknologi dari Toyo. Proses di pabrik urea 1B ini menjadi 6 seksi, yaitu sintesis, purifikasi, konsentrasi, drilling, recovery section, proses kondensat karbomat section. Ini sebagian dari mungkin cuman saya bisa sampaikan sekilas. Untuk sintesis section berfungsi untuk merubah bahan baku berupa NH3 atau amonia dan CO2 menjadi urea, CO2 NH2. Dengan equipment utamanya adalah reaktor dengan operasi dan kondisi operasi temperatur 180, kemudian pressure-nya 147, kemudian stripper, karbomat kondensor. Di section 2-nya adalah purifikasi section, ini untuk mengurangkan urea dan
mendekomposisikan amonium karbamat menjadi NH3 dan CO2 lagi, yang kemudian akan menjadi proses berikutnya. Kemudian konsentrasi section berfungsi untuk memekatkan larutan urea melalui pemanasan penguapan, di mana pemekatan ini bertujuan agar ketika dipompakan dan dijatuhkan dari drilling section akan menjadi butiran-butiran. Equipment utamanya adalah vakum konsentrator, ada lower dan upper, kemudian final separator. Kemudian yang ini adalah drilling section, untuk fungsi utamanya adalah membutirkan urea bekat yang berasal dari konsentrator lower. Tinggi drilling tower ini sendiri sekitar 70-80 meter dengan 8 tingkat. Kemudian ada recovery yang akan menyerap amonia dan CO2, kemudian berubah lagi akan dibalikan ke proses berikutnya, ke sebelumnya, Pak. Ada 4 item utama, yaitu LP absorber, HP absorber, yang upper dan lower, kemudian washing volume. Dan proses kondensat treatment section untuk mengolah kondensat yang terjadi dan mengubah kandungan amonia menjadi NH3, kemudian dipisahkan kembali dan akan direcovery kemudian di proses yang sebelumnya. Mungkin gambaran sekilas mengenai proses di urea. Nah, untuk proses amonia sendiri lebih rumit dan mungkin kompeten saya masih kurang di bidang itu untuk menjelaskan. Kemudian masuk ke arah rancang bangun. Rancang bangun di bidang pupuk ini sebenarnya antara anak perusahaan hampir tipikal sama. Dan terakhir kami sempat membahas mengenai kamus dan kompetensi yang agar diseragamkan. Jadi definisi yang telah tersepakati adalah dan memang sudah berjalan adalah serangkaian aktivitas mulai dari perencanaan, perancangan pelaksanaan, kemudian evaluasi proyek, kemudian konstruksi karena kita merancang dan membangun yang di dalamnya termasuk proses persiapan kemudian dan pengawasan. Bidang-bidang yang terlibat sendiri adalah mechanical, piping, electrical, instrumentation, kemudian proses dan sistem, sipil dan arsitektur. Kenapa bidang proses ini sangat mengambil peran penting? Karena awal dari semua bidang perancangan kami berawal dari proses, kemudian baru bisa diturunkan ke bidang-bidang berikutnya. Saat ini untuk bidang perancangan instrumentasi, khususnya di bidang instrumen adalah harus memiliki kemampuan dalam merencanakan, merancang, kemudian menganalisis, mengevaluasi desain baru, serta verifikasi peralatan instrumentasi, elektronik, sistem kontrol, dan sistem pabrik. Dalam perancangan sendiri, kami juga tetap bersinergi dengan tim pemeliharaan yang memiliki andil penting dalam pemeliharaan alat-alat instrumentasi. Karena kami hanya dalam hal perancangan, kemudian praktek dan aplikasinya adalah dari bagian pemeliharaan. Level-level kompetensi yang wajib dimiliki untuk level 1 ya masih dalam dasar, yaitu pemahaman mengenai peralatan instrumentasi. Kemudian untuk level 2-nya adalah merencanakan desain baru, kemudian modifikasi peralatan instrumentasi. 2 level ini yang mungkin bagi engineer-engineer awal dalam berpraktik di industri. Kemudian untuk level 3 adalah merancang dan merencanakan desain baru. Di level 3 ini
juga bertugas mengawasi 2 level di bawahnya, yaitu yang masih dalam junior. Kemudian level 4 itu mengevaluasi rencana dan pembangunan desain baru, kemudian modifikasi pabrik. Kemudian yang level 5-nya sudah tingkat yang paling tinggi, yaitu pengembangan inovasi dalam proses perancangan desain baru. Mungkin yang saya paparkan ini agak berbeda dengan yang biasa ditampilkan, yang banyak dengan peralatan, dengan equipment dan fungsi-fungsi, kemudian studi kasus. Saya hanya mencoba untuk menerangkan apa yang bisa dan biasa terjadi di dalam perancangan. Sebagai gambaran, di Departemen Rancangan Bangun di PT Pupuk Kujang, saya berada di EVP Perancangan Teknik, di bawah VP Rancang Bangun. Di Rancang Bangun sendiri ada 4 bagian utama, yaitu perancangan proyek dan analisa teknik, kemudian rancangan teknik, jasa sipil pabrik, dan jasa sipil kawasan. Untuk yang jasa sipil ini ada pemeliharaan dan pelaksana untuk investasi-investasi rutin. Kemudian yang perancangan proyek ini khusus apabila ada proyek baru atau investasi-investasi baru. Untuk di perancangan teknik ini kebanyakan tugas utamanya adalah mengerjakan modifikasi, kemudian ada juga yang desain permintaan dari bagian perancangan proyek. Jadi mayoritas pekerjaan adalah pekerjaan rutin untuk modifikasi. Untuk alur perancangan yang tipikal dan biasa berjalan adalah kita berawal dari proses, paralel bisa ke bidang mekanikal, piping berikutnya, ataupun langsung ke sipil arsitektur. Kemudian yang di level terakhir, ya, biasanya dan memang prakteknya kebiasaan adalah elektrikal dan instrumen memang di terakhir. Jadi kalau dalam proses perancangan biasa kita memang dikejar-kejar tenggat waktu karena sisa waktu hanya yang tersisa dari teman-teman bidang lain. Untuk pekerjaan rutin dalam perancangan kita diawali dari permintaan EOR. Ini seperti request form dari user, bisa dari produksi, operasi, atau mekanikal bagian lain. Silakan Pak, yang berhubungan dengan pekerjaan kami. Apabila itu ada modifikasi yang kritis, kami bawa ke forum yang namanya Management of Change. Di situ akan dibahas berbagai bidang. Kalau untuk yang pekerjaan rutin dan modifikasi biasa, kita cukup dengan konfirmasi user dan pihak-pihak yang mungkin terlibat ke depannya. Diawali dengan survei dan pencarian data, baik itu dalam bentuk datasheet ataupun dokumen engineering yang kami miliki, kemudian survei di lapangan bersama dengan operasi, bersama dengan pemilik area, kemudian bersama dengan desainer dan drafter, kami membuat sketch desain awal. Pembuatan drawing sendiri dilakukan di Departemen Rancang Bangun dengan memiliki drafter bidang-bidang masing-masing. Setelah gambar dapat terbuat, kemudian dicek oleh desainernya, kami bawa lagi untuk konfirmasi pada user. Kemudian lakukan revisi jika ada, dan dilakukan cek ulang kepada level di atasnya. Setelah itu barulah kita rilis sebagai dokumen resmi dan diarsipkan sebagai arsip engineering kita. Ini adalah tahap dalam perancangan. Serta dokumen ini akan diteruskan kepada bagian perencanaan departemen berbeda untuk dilakukan
mulai dari scheduling atau listing material dan scheduling dan dalam hal ini penyediaan anggaran, kemudian pelaksanaannya. Sebagai contoh dokumennya adalah seperti ini. Yang sebelah kiri adalah engineering order request-nya yang harus di tingkat manager atau VP, kemudian arahan ke bawahnya baru seperti apa. Kemudian list yang kami akan list sebagai contohnya adalah sesuai dengan dokumen list, final specification list. Yang sebelah kiri adalah reference drawing. Contoh adalah ini dari manufaktur. Dari manufaktur bawaan, ada permintaan dari user untuk modifikasi terhadap equipment tersebut. Kemudian kami drawing ulang. Sebelah kiri pada gambar yang besar adalah gambar existing, kemudian hasil modifikasinya adalah yang sisi kanan. Kita juga terkadang lintas bidang untuk tidak hanya dalam bidang instrumentasinya, karena di dalam rancangan multidisiplin terkadang juga kita di instrumentasi mengerjakan ke arah piping, mulai dari piping plan, kemudian untuk isometric drawing. Jadi tidak terbatas saja pada bidang instrumentasi saja. Tapi ada hal-hal khusus yang memang tidak bisa kita langkahi dalam bidang piping. Untuk item-item kritis yang memerlukan perhitungan, itu memang harus dikerjakan oleh ahlinya. Tapi untuk yang modifikasi sederhana seperti ini masih dapat kita kerjakan bersama. Yang sebelah kiri adalah plan piping yang karena isometric drawing-nya. Kemudian setelah itu semua dibuatlah bill of material dan spesifikasi yang sesuai dengan piping specification yang ada sebagai acuan di departemen kami. Piping specification sendiri memang adalah bawaan dari masing-masing pabrik. Jadi kita semua material mengacu kepada material yang sudah terlist sesuai dengan kelas pipingnya. Dan kebutuhan kami munculkan, dan apabila dibutuhkan untuk engineer estimate mengenai harga untuk pembelian atau keperluan lainnya barulah kami sertakan. Tapi untuk yang kasus kali ini memang hanya sampai sebatas bill of material atau daftar material saja. Di lain itu, selain perancangan, kita juga ada tahapan perencanaan. Perencanaan ini hampir banyak seperti project, jadi tipikal project. Maaf. Mulai dari permintaan dari user, kebanyakan dari bagai riset atau pengembangan kita, kemudian kita konfirmasi. Penentuan skop itulah yang jadi dasar kita dalam membuat basic design. Batasan-batasannya dan juga terkadang kita dibatasi oleh anggaran investasi. Ada juga investasi yang untuk mencari nilai OE dan untuk perhitungan visibilitas studies. Namun itu ada di bagian departemen pengembangan lain. Kalau kita hanya sebatas teknis saja, teknis dan berusaha menerjemahkan data teknis tersebut ke dalam bentuk dokumen tertulis. Survei dan pencarian data sesuai dengan penentuan scope, kemudian mulailah pembuatan dokumen. Pembuatan dokumen hampir tipikal mirip dengan
pada tahap perancangan maksud saya. Kemudian setelah dokumen teknis selesai, kita coba menerjemahkan ke dalam term of reference dengan mengacu pada prosedur-prosedur yang ada di perusahaan. Kemudian membuat spesifikasi teknis dan melaporkannya. Dokumen tersebut adalah dokumen yang biasanya siap dipakai untuk tender. Namun untuk tahap selanjutnya tender ada di Departemen Pengadaan. Ada tahapan pelaksanaan dan pengawasan, tipikal dalam proyek atau dalam tadi yang perencanaan dilakukan. Kita juga memonitoring selama proses itu berjalan. Dalam perjalanan biasa dibentuklah suatu tim sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk engineering sendiri, kapasitas kita hanya sebatas monitoring kesesuaian spesifikasi, karena untuk penerimaan spesifikasi dan bidang yang lain, itu adalah ada di bagian QC atau inspeksi. Bertahap dan monitoring secara berkala juga dilakukan agar laporan rutinnya terus berjalan dan tidak ada yang miss. Beberapa produk dari rancang bangun yang umumnya dirilis adalah PNID. Tentunya ini kita berdiskusi juga dengan proses, dengan safety, mengenai masalah HACCP dan lain-lain. Kemudian ada juga simbol indeks, terus ini instrumen indeks yang sebagai master daftar isinya dari dokumen-dokumen dan alat-alat instrumentasi yang lain. Awalnya layout yang akan dibuat itu kita dapat dari bidang sipil, kemudian equipment lain, misalnya mechanical, kebutuhan instrumentasinya, apabila butuh instrumen air, kita memfasilitasi dengan gambar layout air dan tubing, instrumen cable tray untuk jalur-jalurnya, terus instrumen kabel route yang dilengkapi dengan notifikasi, tipikal kabel, berapa core dan berapa pairnya. Kabel schedule sebagai acuan kita dalam menentukan bill of material. Wiring connection, kemudian hookup drawing sebagai standar pemasangannya, tipikal instalasinya sebagai pelengkapnya, kemudian loop drawing, I/O list, logic control, sistem arsitektur, grounding system yang kadang ini kita integrasikan dengan gambar dari grounding systemnya electrical, walaupun memang terpisah. Kemudian layout panel untuk instalasinya, dan instrumen datasheet dan specification apabila diperlukan untuk inquiry, kemudian bill of material, bill of quantity untuk pembelian juga, kemudian engineering, yang terakhir inspection of instrumentation itu untuk pemandu kami dalam menginspeksi selama proses pelaksanaan. Dan masih banyak ada dokumen lainnya yang mungkin saya terlewat.
Mungkin sekilas itu belum ada banyak yang saya tampilkan. Mungkin nanti ke depannya kita bisa diskusi dan banyak masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi singkatnya sih dalam dunia industri pupuk, teknik bisa dapat diaplikasikan dengan baik dalam bidang perancangan. Walaupun banyaknya adalah teraplikasi di bidang pemeliharaan karena langsung dan juga dalam proyek. Menurut pengalaman dan yang sudah terjadi dalam perancangan di dunia instruksi, prakteknya akan dapat terus berkembang hingga multidisiplin. Multidisiplin yang dimaksud adalah seperti saya yang tadi gambarkan, bahwa kita bisa juga menyeberang ke bidang piping yang secara prakteknya mungkin memang tidak jauh dengan adanya hookup atau isometrik. Kemudian bidang electrical yang hampir mirip lah dengan instrumen, walaupun memang terkadang instrumen bisa masuk ke listrik, tapi listrik susah kalau untuk masuk ke instrumen. Mungkin sekilas gambaran dari saya. Semangat terus maju dan berkembang. Ini terakhir memang salah satu yang saya bilang multidisiplin dan hampir alih jalur, karena terakhir saya ikut dalam pengawasan kendaraan sipil. Sekian dan terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk kesempatannya, walaupun hanya sekilas. Baik. Yang saya kembalikan kepada Pak Edi, Pak. Ya, terima kasih Pak Maulana atas penyampaian paparannya ya mengenai kegiatan rancang bangun di pabrik pupuk dan petrokimia, khususnya PT Pupuk Kujang ya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat box. Sambil menunggu pertanyaan yang muncul, saya membacakan yang sudah ada ya. Yang pertama ini dari Pak Sabar Nababan. Ini pertanyaannya nih, walaupun bukan di instrumentasinya ya. Apa bahan dasar pupuk urea, NPK dan RZ dan lain-lain? Silakan Pak, ini. Langsung dijawab, Pak. Halo, Pak Edi. Ya, Pak Edi, gimana? Kelihatannya Pak Edi terputus ini, Mas. Oh, ya. Kita tunggu sebentar. Baik, Pak. Baik, Pak. Mohon maaf ini tadi mental internet saya. Ini pertanyaannya mungkin jadi hilang. Ini tadi pertanyaan dari Pak Sabar Nababan tadi ya, ini tentang bahan dasar dari pupuk Pak. Ini ada urea, NPK sama RZ tadi ditanyakannya itu. Ya, Pak. Jadi memang pupuk seperti yang tadi saya share, ada pupuk urea dan NPK, Pak. Jadi untuk urea sendiri kan bahan bakunya memang dari amonia, mungkin tadi ada amonia dan CO2. Memang proses sebelumnya tuh yang agak rumit di amonianya, Pak. Karena memang yang menerangkan sebenarnya lebih cocok dari teknik kimia ya, Pak. Jadi untuk urea sendiri adalah dari
amonia dan CO2, kemudian ada proses yang sempat tadi terpapar gitu, sempat tadi saya share dengan beberapa, sebentar. Yang ini ada ya Pak? Ya, ada. Nah, ini adalah yang 6 section untuk proses urea sendiri. Memang berbagai macam teknologi. Salah satunya ini. Ini untuk secara singkatnya aja. Kemudian untuk NPK sendiri, memang dari namanya saja udah N nitrat, P fosfat, dan K untuk kalium ya. Kalau komposisinya sendiri memang berbagai macam formula yang banyak ada di pasaran adalah 15-15-15 gitu. NPK 15-15-15. Untuk seperti dari pupuk bujang ada unggulannya 30-68 gitu. Jadi memang komposisi itu dari bahan-bahan itu, nitrat yang dari urea, kemudian fosfat dan kalium dari KCl. Untuk memang banyak tipikal-tipikal yang tadi disebutkan ZA dan lain-lain, itu saya kurang begitu paham formulanya, karena memang hanya ada sebagian buat bahan utama atau hanya sebagai bahan tambahan. Kemudian prosesnya sendiri pun ada bermacam-macam dari untuk NPK sendiri, ada yang steam granulation ataupun ada chemical reaction. Di pupuk kujang sendiri yang ada adalah steam granulation. Kita memiliki 2 pabrik, yaitu NPK 1 yang dibangun tahun 2009 dan NPK 2 tahun 2013 dengan kapasitas masing-masing 100.000 ton per tahun. Teknologi yang bersama steam granulation juga. Kalau untuk yang NPK 2 ini kita mengacu pada lisensi yang dikeluarkan oleh Petrokimia Gresik, karena sebelumnya memang di Indonesia pionirnya adalah dari Petro, Pak. Karena mereka yang lebih duluan untuk jalan di NPK. NPK sendiri terbagi jadi yang subsidi dan non subsidi, itu pun bisa terlihat dari yang bahan dasar ureanya. Jadi mungkin ya sekilas untuk NPK, selain dari yang granulasi, ada juga NPK blending, itu hanya prosesnya seperti mixing aja, diaduk dengan jangka waktu tertentu dan langsung dikarungkan. Ya mungkin sekilas yang NPK yang bisa saya katakan seperti itu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Dasri. Ada 4 pertanyaan dari Pak Dasri. Yang pertama, bagaimana dengan proses rancang bangun terhadap siklus instrumentasi dan parameter-parameter serta material seperti apa saja yang menjadi pokok utama? Jadi proses rancang bangun terhadap siklus implementasi kita berawal dari yang saya tadi sebutkan adalah proses, ya, mengacu pada PIN ID kita, Pak. Apabila ada permintaan dari proses untuk modifikasi atau sebagai contoh kita modifikasi loh, kita mengacu pada yang sudah ada. Kemudian PIN ID sebagai bahan dasar, kemudian dasar kita, kemudian ada
yang proses flow dan mass balance itu sebagai acuan dari parameter-parameter yang akan kita gunakan sebagai kalkulasi. Sebagai contoh dalam datasheet kita akan perlu pressure, temperatur, flow, misalnya dalam sizing control valve atau dalam pemilihan untuk material temperatur transmitter. Kemudian material yang menjadi pokok utama mengacu pada proses tipikal kita, karena setiap pabrik yang dibangun akan pada awal proyeknya memiliki material specification, dan itu yang menjadi acuan kami karena dalam proses memilihnya tidak boleh sembarangan. Terus cukup begitu, Pak. Oke, pertanyaan nomor 2. Seperti apakah proses dan prosedur maintenance dan pemeliharaan terhadap satu pabrik pupuk atau produksi? Ya, ini walaupun dirancang bangun ini ditanyakan pemeliharaannya, prosedurnya. Ya, mungkin saya coba bahas secara umum. Dalam prosedur dan proses pemeliharaan ada departemen yang mengelolanya sendiri. Jadi dikelola oleh departemen pemeliharaan yang sebelumnya direncanakan oleh departemen memang ada departemen perencanaan ya, Pak. Jadi semua schedule, semua material dan kebutuhan-kebutuhan secara rutin dikelola oleh departemen perencanaan. Eksekusinya adalah departemen pemeliharaan dengan mengeluarkan seperti WO atau PR. Kalau untuk rapat rutin selalu dilakukan. Kemudian proses dan prosedur yang berlaku mengacu pada SOP yang sudah ada, gitu, Pak. Dan juga dimonitor oleh bagian perencanaan agar karena di pupuk sendiri ini kan adalah salah satu yang tidak boleh mati nih, Pak. Jadi memang hal yang kritis. Jadi prosedur dan prosesnya memang dikelola oleh bagian perencanaan. Kemudian mereka menskedulkan juga untuk turnaround per 1,5 tahun atau 2 tahun gitu. Kalau untuk pembayaran hariannya sudah ada diterbitkan dengan WO khusus. Jadi seperti itu gambarannya. Baik, nomor 3. Output data seperti apakah yang diukur atau diperoleh untuk suatu produksi dan aplikasi apa yang digunakan di pabrik pupuk? Output data ini untuk soalnya mungkin coba jawab ya. Jadi dalam perancangan ini memang ada berbagai bidang. Kita coba saya jawab dari instrumentasi sendiri. Untuk produksi ini misalnya di instrumentasi kita memiliki aplikasi standar yang mungkin dihitung secara manual pun bisa. Kita memakai instrukal. Jadi bisa itu sizing control valve contohnya. Output data yang diukur diperoleh untuk pengeluaran itu adalah nanti outputnya adalah CV dari control valve sendiri. Kemudian input yang kita butuhkan adalah seperti parameter proses berdasarkan mass balance, yaitu pressure, temperatur flow, kemudian
komponen-komponen kimianya yang ada apabila dibutuhkan untuk perhitungan secara mass flow itu masih bisa. Kemudian untuk bidang lain ada juga seperti untuk bidang sipil memakai Statpro, kemudian untuk piping ada Cesar, itu untuk analisa piping. Kemudian kita juga ada kompres dan PVL itu adalah untuk mechanical. Kemudian untuk conveying juga ada helix conveyor. Kalau untuk software standarnya kita cuma memakai AutoCAD saja. Dan di dunia pupuk rata-rata masih dalam orde 2 dimensi. Kecuali yang di Rekin itu sudah memang dia spesialis karena project ada 3 dimensi. Begitu Pak gambarannya. Baik. Pertanyaan nomor 4. Dalam rancang bangun, faktor utama apakah yang menjadi hambatan atau tantangan dalam proses pelaksanaannya? Dalam faktor rumah adalah ini Pak, data proses biasanya. Data proses dan keinginan user yang biasanya berubah-ubah. Jadi seringkali kita beberapa kali mendesain, sudah rilis rancangannya, ternyata ada perubahan. Jadi kita mulai dari nol lagi. Kemudian kadang-kadang data proses untuk misalnya di pabrik yang lama, data kan memang agak susah untuk didapatkan. Jadi itu ya banyak asumsi-asumsi yang kita gunakan. Kemudian faktor utama yang lainnya, seringkali kita mendesain itu dibatasi oleh biaya anggaran. Jadi kita sudah mendesain ideal, ada request dari manajemen bahwa kita hanya terbatas anggarannya, kita ya berusaha untuk meneruskan spesifikasi tapi masih dalam standar, gitu. masih dalam kewajaran lah, seperti itu Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi. Kekhususan dan keterbaruan apa saja yang didapat dari rancang bangun instrumentasi yang digunakan di industri tempat kerja Anda ini dibandingkan rancangan umum lainnya? Ini kayak pertanyaan di kampus ini Pak. Ini keterbaruan apa? Iya. Kalau di industri sendiri tipikal, Pak. Memang teknologi instrumen tuh berkembang terus ya. Berkembang terus. Kalau dari yang dipelajari dari kampus memang bisa dibilang jauh Pak dari di dunia industri ini. Saya sendiri belajar instrumentasi ya di lapangan langsung. Kalau untuk khususnya di rancang bangun, karena hampir sama semua tipikal, jadi memang tidak ada kekhususan. Kecuali memang ada teknologi baru ya yang diterapkan dan mungkin ada bidang lain yang masuk skup di luar skup yang anak perusahaan lain lakukan, Pak. Karena memang antara anak perusahaan kita pekerjaannya terkadang berbeda-beda antara kompetensinya. Kalau untuk jadi memang secara umum lah, Pak. Umum, Mas, masih bilang umum. Baik. Berikutnya dari Ibu Asrilia. Izin bertanya Pak Maulana, setahu saya pupuk Kujang juga memproduksi NPK dengan metode biologi menggunakan mikroorganisme yang dibeli dari Departemen Biologi di salah satu perguruan tinggi atau PT ini. PT itu perusahaan atau perguruan tinggi? Perguruan tinggi Pak ya. Oh, perguruan tinggi ya.
apakah rasio produksi kimia dibandingkan yang pupuk biologi itu 1:1? Nah, menguntungkan keduanya ya. Terima kasih. Ini sebenarnya lebih cocok ini Pak, ada departemen sendiri, memang ini departemen riset nih Pak. Memang penggunaan mikroorganisme memang ada, sempat saya tahu juga memang dari ini seperti di NPK sepertinya. Cuman untuk lebih jelasnya saya kurang paham gitu. Dari departemen lain, di teman-teman rekan-rekan di departemen riset Pak yang lebih paham di sini. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ismail Ibrahim. Apakah divisi rancang bangun mengawasi juga proses construction dan pengetesan atau inspeksi? Baik Pak, jadi Menunggu pertanyaan dari yang lain, silakan nih ditulis di chat box. Waktunya masih divisi rancang panjang. bangun, ya, iya Pak. Sambil menunggu buka puasa Pak. Ini memang rancang bangun karena saya tadi paparkan untuk di Pupuk Kujang ada 4 bagian, memang ada jasa sipil, kemudian untuk proyek dan juga analisa perancangan teknik. Untuk bagian sipil memang kita sebagai pelaksana juga sebagai pengawas gitu. Jadi memang bisa dibilang di satu departemen ini yang kita mendesain, merilis, kemudian ikut mengawasi jalannya pengerjaan. Ini khususnya untuk sipil. Untuk proses misalnya bidang lainnya, kita hanya mengikuti saja Pak. Mengikuti misalnya untuk mekanikal atau instrumentasi, karena eksekutornya biasanya adalah dari vendor lain ataupun dari pemeliharaan. Biasanya mengeksekusi desain rancangan adalah bagian pemeliharaan, misalnya bengkel ataupun dari mekanik. Kalau untuk instrumennya pemeliharaan instrumen, kita hanya memastikan bahwa apa yang terpasang itu adalah sesuai dengan spesifikasi yang kita rilis, baik dalam sebelum proses pengadaan. Waktu itu kan mestinya ada proses konfirmasi, kemudian pada saat pelaksanaan memastikan kesesuaian alat yang terpasang atau yang datang sesuai dengan yang kita periksa sebelumnya. Ada juga itu apabila masuk dalam satu tim, itu biasanya sudah include dengan proses construction. Untuk pengetesan dan inspeksi tergantung alat yang kita miliki saja Pak. Kalau kita memiliki alat yang memang sesuai dengan yang dia diinginkan, memang kita tes dan periksa sendiri. Namun apabila tidak ada, kita menggunakan jasa konsultan untuk mengawasi. Itu Pak. Oh ya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Idris Supriyatna, ya, sesuai dengan judul pembahasan rancang bangun pupuk. Berapa lama yang dibutuhkan untuk pengembangan rancang bangun pupuk, khususnya di PT Kujang? Oh, ini bukan rancang bangun pupuk atau pabrik pupuk ya, ini tapi rancang bangun untuk operasional sehari-hari pabrik pupuk. Silakan. Untuk rancang bangun ya. Jadi ini pengembangan dalam hal apa ya? Kalau dalam pengembangan rancang bangunnya sendiri, untuk pengembangan di departemen sendiri itu memang kita terbatas oleh personel, Pak. Karena sekarang yang terjadi adalah masing-masing bidang hanya dipegang oleh satu orang engineer. Misalnya mekanikal oleh satu orang mechanical engineer, instrumen hanya satu orang. Jadi apabila terjadi kekosongan ya
bidang khusus lain tidak bisa mengisi, kecuali yang pekerjaan awam, pekerjaan umum misalnya tadi pekerjaan piping yang tidak ada faktor kritisnya bisa kita handle dari instrumen juga, atau misalnya pekerjaan electrical yang menghitung iluminasi lampu atau single line diagram bisa kita handle walaupun masih dalam skala kecil. Untuk pengembangannya, karena kita terbatas oleh dan kebijakan yang ada, kita mungkin memang agak susah untuk mengembangkan, karena kita butuh sebenarnya regenerasi, Pak. Seperti saya sendiri juga sudah bisa dibilang hampir melenceng nih Pak bidangnya. Yang tadi instrumentasi sekarang memegang mechanical, piping, sipil, gitu. Dan project track saya malah di sipil, gitu, Pak. Pengembangan itu untuk dari sisi pekerjaan dan dari human-nya. Sedangkan dari result yang kita hasilkan setiap tahunnya mungkin hampir bisa dibilang di luar permintaan investasi dan pekerjaan lain. Kita merilis hampir sekitar 250 dari 300 request sebenarnya. Jadi bisa dibilang, dan itu hanya baru bisa kita penuhi sekitar 70% atau 80% dari order. Dan sekarang karena keterbatasan personel, bisa dibilang sisi pengembangan di rancang bangun masih agak slow gitu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Murbantan Tandi Rerung. Desain instrumen yang dilakukan menggunakan software apa yang biasa digunakan? Oh iya Pak. Untuk legalnya kita punya, ya seperti saya tadi ceritakan tuh, untuk instrumentasinya hanya memiliki instrucode. Untuk yang lainnya mungkin kita hitung manual. Kalau untuk proses-prosesnya teman-teman dari kimia dan proses biasanya menggunakan HISIS. Baik, berikutnya dari Pak Riza. Pertanyaan yang pertama, sewaktu turnaround plan, apakah ada masalah di instrumentasi yang terbawa dari fase konstruksi? Pertanyaan satu dulu, Pak. Oke, Pak. Dari turnaround plan. Oke. Ini sih banyaknya terkait dengan historical report sih Pak, ini, di inspeksi memang, inspeksi dan pemeliharaan instrumen. Ya. Kalau data-datanya saya kurang paham ini Pak. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Dari sisi instrumentasi, apakah pernah ada retrofit untuk peralatan dan apakah memerlukan modifikasi di sistem kontrol existing? Iya Pak. Untuk instrumentasi memang pernah ada retrofit, baik yang itu di pabrik lama ataupun di pabrik baru. Sebagai contoh, ada retrofit untuk kontrol kompresor, itu memang satu project. Mungkin bisa dibilang itu upgrading kontrol. Memang saya nggak begitu paham ini karena memang proyeknya ada di pemeliharaan instrumen. Cuman kita hanya kebagian dalam monitoring S-Bill saja, Pak. S-Bill drawing saja. Karena itu project dari awal memang kita nggak join bareng, cuman pas terakhir joinnya pas di S-Bill-nya. Ada banyak Pak. Ya, berikutnya dari Pak Ferry. Ya. Ada berapa pertanyaan nih? Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pada halaman 24
itu pimpinan penanggung jawabnya siapa ya Pak? Apakah dikerjakan oleh karyawan-karyawan PT Pupuk Bujang atau outsource? Kalau outsource itu lokal apa asing? Baik Pak, 24 ya Pak. Yang Mungkin 23 nih, ya. 23, 24. 23 mungkin ya Pak. Iya. Kalau jadi saya bangun ini untuk dari pimpinan, kemudian staff manager, ini masih organik semua, hewan pupuk. Sedangkan untuk yang pelaksana juga masih yang organik, Pak. Kita di rencana bangun ini hanya untuk persosnya dalam menangani gambar, yaitu drafter aja, Pak. Drafter yang outsource sebagai tenaga harian lepas, kemudian karyawan yang lainnya masih organik. Memang dalam prakteknya posisi pelaksana ini banyak diisi oleh secara nggak langsung diisi oleh drafter, begitu. Kalau pelaksana langsung eksekusinya itu, kalau drafter kan masih perencanaan ya, ini dokumen ya. Tapi kalau yang melaksanakan di lapangan gimana? Melaksanakan di lapangan untuk aplikasi ya Pak ya? Atau Ya, untuk ya misalnya hasil rancangan ini kan mungkin perlu valve harus dipasang. Nah, oh itu ya ya ya. Kalau untuk aplikasinya sendiri itu memang di bidang lain, di departemen lain, masih in charge adalah masih organik juga, tapi pelaksananya bisa di dalam bentuk misalnya tenaga langsung dari vendor yang memasang, ataupun bisa dari kita sendiri yang memasang. Itu tergantung dari kontraknya dengan pengadaannya sebenarnya dalam pelaksanaannya. Seperti itu gambarannya, Pak. baik. Pertanyaan kedua, pada tiap bagian itu masih halaman 24 nih, Oh, masih 24. Apakah sebelum eksekusi sudah bisa dihitung bahwa tiap bagian itu akan selesai dalam jangka waktu sekian? Mungkin ya betul di halaman 24 kali ya, ini kan ada bagian-bagiannya itu. Tadi yang instrumen paling belakang itu kan. Oh, ini Jadi sebelum eksekusi apakah sudah bisa dihitung bahwa setiap bagian itu akan selesai dalam jangka waktu tertentu? kalau dalam perencanaan awal memang bisa ya. Mungkin kita satu bidang bisa misalnya dari proses yang bahas ini dalam 2 hari, 3 hari, kemudian turun ke mekanikal, survei 2 hari, 3 hari. Kalau kita plotkan secara idealnya mungkin satu bidang butuh satu minggu misalnya untuk satu ataupun 8 misalnya satu minggu untuk tiap-tiap bidang. Tapi dalam prakteknya itu akan meleset Pak, karena dalam perjalanannya banyak kita harus konfirmasi, terus ada juga perubahan-perubahan yang sempat saya sampaikan tadi adalah dalam tahapan perancangan banyak terjadi perubahan-perubahan dalam skema awal, terus penyesuaian juga dengan di lapangan, yang jadi kendala apabila modifikasi terjadi di pabrik existing. Jadi misalnya kita harus narik pipa tapi terbentur dengan beam ataupun jalur pemasangan pompa, tapi belum ada source yang sampai di situ. Seperti itu kendalanya. Jadi memang yang paling kena dampaknya di bagian terakhir yaitu instrumentasi atau electrical, karena kita
dikasih limitnya memang sedikit. Apabila kita paralel mengerjakannya bareng dengan proses, misal kita sudah dapat data prosesnya, terkadang ada perubahan juga, misalnya setelah perhitungan mekanikal ada perubahan, misalnya pompa motor ternyata dari user pengen safety faktornya dinaikkan, otomatis electrical akan berubah dari KW motornya, instrumentasi juga kontrolnya mungkin perubahan dari lokal kontrol yang menjadi dengan PLC seperti itu. Jadi memang akan ada perubahan. Kita dari satu total project hampir 50% itu meleset dari schedule yang dicanangkan. Apabila itu diselipin dengan ada request investasi yang mendadak dan nggak bisa otomatis prioritas pekerjaan akan langsung bergeser semua. Begitu Pak jelasannya. Baik. Berikutnya pertanyaan nomor 3 nih. Apakah sebelum dilakukan pekerjaan rancang bangun itu sudah bisa diketahui titik-titik kritis per bagian dan antar bagian? Titik kritis itu misalnya bila titik itu tidak diselesaikan, bagian lain harus menunggu. Terima kasih. Kalau awal, kalau kita melihat dari prosesnya, mungkin masih belum terlihat. Kita cuma bisa melihat, oh ini ada data proses, ya, sudah terbahas, sudah terselesaikan. Kemudian proses melempar pada mechanical, piping. Sebenarnya kan instrumentasi dan mechanical biasanya di belakang, kita menunggunya. Bisa juga kita paralel di depan. Tapi kemudian akan muncul ketika misalnya kita nggak menunggu dari bidang lain. Urutan lain adalah misalnya dari proses kemudian ke dalam sipil. Sipil adalah plan. Plan itu acuan bagi kita dalam mengeplotkan layout-layout dari mechanical, piping maupun instrumentasi. Apabila kita maju sendiri, ternyata ada perbedaan titik yang kita gunakan, ya bisa jadi piping nabrak ada beam ataupun mechanical isometrika tidak nyambung. Itu bisa kita lihat 30% dalam perjalanan desain. Kalau dari awal masih belum. Kemudian setelah konfirmasi dengan user dan bagian pemeliharaan, barulah bisa kita lihat juga misalnya ketersediaan yang kritis, misalnya ingin memasang pompa, tapi ternyata tidak ada power di situ. Itu kalau secara awam kan kita lihat, wah tinggal narik kabel, padahal itu harus memiliki hitungan tersendiri, misalnya apakah MCC-nya masih mencukupi atau ada spare atau tidak, apakah harus dibuat kubikel baru, seperti itu contohnya. Jadi titik kritis baru bisa kelihatan sekitar berjalan 30% dari waktu perancangan. Itu Pak. Baik. Ini ada pertanyaan muncul lagi dari Pak Idris Supriyatna ya. Dalam rancang bangun ini apakah seharusnya diikuti juga dari Departemen Mechanical, Electrical, dan juga Sipil agar pengerjaannya tidak banyak kendala yang dihadapi seperti yang Bapak terangkan tadi? Gimana itu? Betul Pak, nih memang seharusnya diikuti juga. Jadi memang awal perancangan kita konsultasi dan mensinkronkan dengan salah satu, misalnya dari Departemen Mekanik, Elektrik, kita menggandeng satu personelnya juga. Tapi walaupun mereka memiliki tugas rutin, tapi kita menginfokan juga. Nah, setelah desain keluar dengan persetujuan yang disetujui oleh mechanical, electrical, dan bidang-bidang lain, inilah fungsi dari Departemen Perencanaan. Memang bukan di rancang bangun, Pak, di perencanaan. Dia akan mengkoordinasikan semua bidang terlibat dalam satu schedule. Jadi seperti itu, Pak.
Nah, untuk penyediaan material dan pengadaan material mereka juga yang merencanakan dari kedatangannya, kemudian dalam eksekusinya juga membuat schedule dan jumlah-jumlah personel. Jadi seperti itu. Baik, sambil menunggu nih pertanyaan muncul lagi. Katakan tadi kan juga ada proyek retrofit ya, misalnya retrofit cukup besar, misalnya mengganti controller dari yang lama, katakan seperti pneumatik atau elektronik ke DCS yang teknologi baru. Ya, Pak. Betul. Itu apa? Apakah melibatkan Departemen Rancang Bangun atau langsung mencari konsultan perencana seperti misalkan rekayasa industri? Itu gimana? Ya, Kapan ya, Pak. dikerjakan oleh Rancang Bangun internal PT Pupuk Bujang dan kapan menggunakan jasa dari perusahaan lain eksternal? Kita melihat kapasitas kita sih Pak. Jadi ya untuk yang retrofit dan ini apabila memiliki hitungannya memang kita tidak sanggup, itu kita memang mengeluarkan dengan konsultan luar Pak. Tapi apabila untuk yang modifikasi masih bisa dibilang biasa dan masih dalam kapasitas kita bisa menghitung dan dari menghitung, menggambar dan membuat data-datanya, nah itu masih dalam kita. Keterlibatan konsultan ataupun vendor bidang lain, kita memang terlibat juga dalam diskusi, ya saling sharing lah kan, kemudian kemungkinan vendor atau konsultan memiliki teknologi baru ataupun studi kasus yang sudah berhasil diaplikasikan di pabrik sejenis, itu kita juga ikut join Pak, memang gitu. Data-datanya apa yang bisa kita share gitu, kemudian karena lebih banyak memang data historical untuk historical retrofit dan lain itu memang ada di bagian inspeksi dan pemeliharaan sendiri. Kita lebih banyak di arah data yang awal ataupun SBIL seperti itu. Kalau dalam katakan dalam setahun itu, tadi kan dari Rancang Bangun kan ada banyak request itu. Nah, Betul, Pak. dari request yang muncul tadi itu berapa persen itu yang harus ini kan ini secara internal nggak mampu, orangnya terbatas gitu kan, ini harus dikerjakan oleh external resource. Itu berapa persen yang dari banyak request untuk Rancang Bangun tadi? Sekitar bisa dibilang mungkin 10%, karena kita keterbatasan orang dan juga load pekerjaan untuk total bidang ya Pak. 10%, tapi mungkin nilainya lebih besar ya dari yang 90% barangkali ya. Bisa jadi Pak. Oke. Waktu itu ada yang presentasi dari Gresik ya, Petrokimia Gresik. Nah, di sana ada program MBKM. Nah, ini kalau di Kujang ini apakah juga ada sosialisasi nggak nih program MBKM? MBKM program apa ya Pak? Ya itu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu. Ini harus melibatkan banyak ini. Kalau di Petrokimia Gresik menjadi program ini yang sudah disosialisasikan di internal perusahaan. Jenis magang gitu ya Pak? Atau... Ya seperti magang, kalau kerja praktek kan waktunya SKS-nya terbatas. Kalau MBKM ini kan dengan paradigma Pak Mas Menteri baru ini, mahasiswa itu harus keluar dari kampusnya gitu loh untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Artinya ada sekitar 20 SKS yang dia harus ambil dalam satu semester yang dikemas dalam bentuk kuliah MBKM ini, belajar di luar prodinya itu. Nah, ini beberapa perusahaan sudah mempunyai informasi sehingga mereka aware dan menerima
misalkan ajakkan kerjasama. Ini kan harus ada kerjasama antara perguruan tinggi sama industrinya. Nah, ini beberapa industri sudah pada ini mempunyai informasi, dan mereka juga dengan senang hati juga menerima mahasiswa yang banyak ini kan seluruh Indonesia gitu kan. BKM itu kan tidak hanya 1-2 perguruan tinggi, tapi ribuan kampus di Indonesia ini harus mahasiswanya keluar dari kampus, mereka harus magang ke industri dengan SKS yang banyak. Nah, nanti di perusahaan juga harus ada ininya, ada timnya lagi yang lebih intensif dibandingkan kerja praktek ya, karena ini ada SKS yang mungkin terpecah menjadi beberapa mata kuliahnya gitu. Nah, Oh itu iya Pak. kalau di Pupuk Kujang gimana ini gambarannya? Ini biar yang lain-lain juga bisa mendengarkan ya gitu. Ya Pak. Jadi Silakan. memang kebetulan kami memang sudah berjalan, tapi memang belum sampai belum sampai tahap yang SKS Pak. Memang baru magang dengan durasi sekitar 3 bulan Pak. Masih seperti itu. Kalau 6 Itu bulan, pun MBKM ini 1 semester penuh ya, jadi ya 4-6 bulan gitu. Dan 3 bulan 6 bulan. intens, ya. Tidak hanya memanfaatkan waktu libur ya, misalkan ini kuliah sekarang semesternya berakhir di bulan 5, Ya. bulan 6, 7, 8 kerja praktek. Nah, itu kan itu yang sudah zaman dulu ada. Nah, sekarang yang baru ini memang magang selama 1 semester, dan ininya apa saja yang akan dipelajari itu harus menjadi bahan diskusi antara program studi sama industrinya. Nah, itu. Dan Ya, harus betul, ada Pak. komunikasi, ada tim penilainya, tim pembimbing penilai di industri juga harus ditunjuk gitu. Nah, itu Ya, betul, gimana? Pak. Kemudian kebetulan ya saya baru ingat kemarin terakhir tuh memang ada mahasiswa. Emang tapi bidang sipil Pak masih masuk Pak. Oh, Karena sipil. memang sipil, karena kita di Departemen Rancang Bangun memang karena kekurangan orang sipil gitu. Jadi memang kita Oh, gitu. request ke ini karena kebetulan requestnya di PI Pak. Jadi Oh, memang iya. program dari PI, Iya. kita request bidang-bidang yang memang kita butuhkan. Mm-mm. Kemudian sudah berjalan ini Maret kemarin baru selesai dari sipil ya. Kemudian Oh, oke, memang oke. sudah berjalan. Oh, ya. Kalau dari misalnya departemen-departemen lain gimana? Ada nggak? Atau itu programnya itu sesuai dengan kebutuhan saat itu di industri, atau mungkin yang menerima juga yang katakan memang nanti juga bisa dimobilisasi untuk membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di pabrik itu gimana? Jadi memang ke depannya memang seperti itu Pak, karena program ini bagus sekali sih sebenarnya. Jadi yang awalnya dari request dari masing-masing kebutuhan departemen Pak. Kita ngajukan untuk bidang apa, berapa orang, nanti di arrange di bagian diklat kami PPSDM tuh diklat untuk Oh, ke sana ya, kontaknya ke ya diklat ya. ke diklat Pak memang. Kemudian nanti dari Oh, diklat menghubungi ke PI untuk satu program besarnya. Kemudian dalam seleksinya kita juga wawancara Pak. iya, Wawancara. iya, iya. Oke, 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 oke. Jadi ada ya yang program yang dirancang terkait dengan MBKM ini ya. Iya mungkin Oke, ya Pak. baik. Berikutnya nih ada yang muncul nih pertanyaan ini tadi dari Pak Riza ya. Apakah pernah menggandeng perusahaan luar lisensor untuk proses yang spesifik, terutama yang teknologi baru, dan apakah semua teknologi proses petrokimia sudah dikuasai oleh Indonesia? Nah, ini gimana nih? Yang kaitannya dengan ini ada program dikatakan Pupuk Kujang ini ada kebutuhan untuk melakukan rancang bangun, tapi mungkin terbatas ya ininya SDM yang ada, sehingga harus menggandeng perusahaan luar atau licensor ini kalau menggunakan licensor. Nah, ini
pernah juga nggak nih dalam kaitannya dengan program yang ada di Kujang? Untuk teknologi khusus sebagai contoh memang seperti Korea, amonia, memang berteknologi khusus, Pak. Jadi memang kita harus lisensor luar. Nah itu pun memang spesialis. Seperti contoh kemarin ada satu proyek CO2 cair, nah, itu memang ada yang lisensor dari Union karena memang sesuai dengan proses seleksi awalnya dari teknologi kita bandingkan, kemudian dari ya otomatis dari biaya lah. Kalau lisensor memang seperti itu. Kemudian ada satu yang memang sudah dimiliki oleh Petro. Petro memiliki lisensor untuk NPK. Jadi contohnya pabrik NPK 2 kita ini berlisensi dari Petro untuk prosesnya. Kemudian untuk konstruksi dan lain-lainnya memang ditenderkan dan dikerjakan yang waktu itu oleh Krakatau Engineer. Jadi memang untuk hal-hal spesifik memang harus lisensor luar sih. Kemudian untuk masuk dalam konstruksinya biasanya EPC akan menggandeng lisensor tersebut gitu, Pak, dalam pelaksanaannya. Oke. Berikutnya dari Pak Ferry ini. Pak Maulana, apakah boleh kontak emailnya? Terima kasih Pak. Mohon ditulis. Siap, Pak. Di chat Ibu. Boleh, Pak. Ya, silakan tulis biar ini nanti banyak yang kontak-kontak loh, nanya MBKM atau nanya ini pekerjaan rancang bangun. Siap, Pak. Oke, berikutnya dari Pak Idris Supriyatna ya. Dalam rancang bangun tentunya akan memperhitungkan kebutuhan tenaga pembangkit dari pabrik. Kira-kira bagaimana agar pengembangannya tidak terjadi shutdown dari pembangkit? Ini tentang pembangkit ini apakah per pabrik atau ini seluruh pabrik? Ini diproyeksikan sekian kapasitas pembangkit yang diperlukan. Itu gimana? Baik Pak, jadi di Kujang sendiri ada 2 pabrik, 1A itu teknologi Kellogg yang dari tahun 76, kemudian 1B adalah teknologi Toyo dari tahun 2006. Jadi masing-masing ini memiliki pembangkit masing-masing. Pada desain awalnya memiliki pembangkit masing-masing dengan 1A berkapasitas desain 14 MW dengan pembangkit GTG dari pabrikan Hitachi. Untuk 1B itu dengan GTG juga dengan kapasitas 10 mega. Tentunya teknologi yang lebih awet. Cuma memang mulai dari 2016 atau 2017 kita sudah menonaktifkan GTG solar yang di 1B dan menggunakan daya dari PLN dengan pembangkitan 13,8 kW. Mega, 13 sekian mega. Itu apa? Rating ini ya, rating. Oh, tegangannya. Rating tegangannya 13,8. Kapasitasnya masih 10 mega. Oh, 10 mega. Ya. Di samping itu kita di backup oleh pembangkit DEG diesel generator. Kemudian untuk yang kritis-kritis dan kontrol yang buat pengamanan memang menggunakan GPS. Jadi sementara itu jadi kondisi sekarang 1A menggunakan GTG Hitachi dengan 14 megawatt ini dan ya, dayanya lebih besar ya ini ya, yang ya. 1A, 1B lebih hemat dong berarti. Lebih kapasitas hemat. Pabriknya gimana? Sama atau enggak? Kapasitas pabriknya hampir sama, Pak. Hampir sama, tapi ini dayanya beda ya. Ya. Zaman Pak. Boros ya. Oh, oke. Jadi makanya ini kan langsung bisa, oh ini lebih efisien yang 1B berarti. Gitu. Cuman yang kedua ini kita memang bergantung pada PLN memang.
Jadi Oh, PLN ya. untuk pabrik yang baru ya, yang Nah itu 1B-nya. availability-nya berapa persen ya? Bisa dijamin 100%? Enggak juga, Pak. Memang banyak kejadian dalam tahun kemarin ini udah ada 3 kejadian karena kendala PLN, Pak. Mm-mm. Memang data yang lebih lengkap ada di pemeliharaan listrik karena mereka yang monitoring terus. Mm-mm. Kalau rancang bangun ya hanya nempel di gambarnya Oh gitu. ya, enggak. Mungkin pertanyaan berikutnya muncul itu kalau misalnya PLN mati itu kan apakah pabriknya berarti berhenti ya? Berhenti, Pak. Nah, berhenti itu kan berarti shutdown proses, ada sekuennya. Kemudian start, ada sekuennya itu enggak terganggu. Sekuen Betul, Pak. dari Jadi startupnya kalau itu. sampai blackout satu pabrik bisa kita nunggu sampai 36 jam gitu, Pak. Wah, berhari-hari kan? Berarti kan 1,5 hari. Ya, untuk running lagi. Itu pun kalau tidak ada kendala ya, Pak. Oh, ya makanya ini kan. Nah itu kan tadi kenapa itu berganti ke PLN sedangkan yang 1B tetap ya dengan Hitachi 14 mega tadi. Terakhir sih karena pertimbangan investasinya, Pak, untuk karena udah terkait dengan lifetime-nya. Lifetime-nya itu harus diganti dengan GTG yang baru. Nah, ini kan terkait dengan lifetime itu. Jadi untuk investasi GTG sebesar itu mungkin masih dalam pertimbangan manajemen. Oh, oke. Kalau yang diganti itu memang sudah ini ya, nggak tahu datanya ada nggak apa reliability-nya. Ini ada pertanyaan dari Pak Idris Supriyatna, soalnya apakah sebaiknya memakai pembangkit sendiri yang lebih ekonomis dan lebih handal? Gitu kan. Ya, kita Jangan-jangan, itu pembangkit sendiri, Bang, Pak. iya makanya Memang itu kan yang ekonomis pembangkit sendiri ya. masih kalau harga gasnya murah, ekonomis, Pak. Harga Oh gas ya dari makanya itu kan pembangkitan listrik dari gas itu kan relatif mahal ya kalau dibandingkan ya kalau sama dihitung katakanlah PLN dengan batu bara gitu kan jauh lebih murah batu baranya. Walaupun betul, dalam transisi energi ini banyak mendapatkan sorotan. betul, betul, Pak. Ya. Baik, ini tadi dari Pak Idris Supriyatna ya, pertanyaan terakhir tadi ya. Kalau boleh komen, ini ada komen ini senior kita, silakan komen. Baik, Pak. Ini Pak Gunawan Siregar, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya Pak. Kesempatan ini. Saya kebetulan di Kujang juga ada dodolan saya dulu ya, 1B itu. Banyak dodol ini. Ya, Pak. Tadi Bapak kan bilang bahwa pabrik amoninya itu memang punya kelok kan Pak? Betul, Pak, yang 1A ya, Pak, yang pabrik lama ya, Pak. 1B juga Pak. Nah, jadi begini, saya juga dapat laporannya waktu itu saya masih di kelok. Jadi mungkin untuk menjawab beberapa pertanyaan kawan itu dari mulai itu pekerjaan construction itu kan, itu konsorsium ya, waktu itu. Jadi itu main kontraktornya itu Toyo. Kemudian konsorsiumnya dengan PT Rekin untuk ISBL, limit. Kemudian dengan IKPT untuk outside battery limit. Dan bersama dengan urus sendiri gitu Pak. Nah, jadi skopnya itu saya lagi buka dokumen ini laporannya nih Pak ya. Okay. Jadi skopnya Toyo itu adalah license, BIP supply, procurement, supervision, and commissioning. Sedangkan skopnya Rekin adalah detail engineering dan construction untuk inside battery limit atau disingkat ISBL. Kemudian di KPT itu untuk engineering detail dan construction untuk outside battery limit, yaitu OSBL. Itu proyeknya itu sejak ditandatanganinya itu dari Maret 2001 sampai
Februari 2006. Berarti Pak Maulana belum ada di sana. Belum Pak, belum masuk Pak. Ya 2007 Pak. Jadi itu hampir 5 tahun lah gitu Pak. Iya, iya. Jadi dari mulai sejak kontrak sign sampai plan acceptance-nya itu bisa dibilang 5 tahun. Ya. Nah itu hasilnya itu saya lihat itu dari kami sendiri yang Tata itu amoninya itu digaranti 100%, tapi kenyataannya bisa 104% Pak. Nah itu kalau kelebihan ini, licensor juga mendapat keuntungan Pak, ada kontraknya sendiri. Halo. Halo? Ya. Jadi mungkin itu bisa saya tambahkan Pak, jadi dari mulai kontrak-kontrak sampai plan acceptance itu 5 tahun Pak. Ya, 5 tahun. Engineering-nya kontraknya sendiri itu sebenarnya EPCC-nya cuma 40 bulan, 38 bulan lah gitu ya. Iya. Ya, begitu Pak Edi. Oke, terima kasih tambahan informasi dari Pak Gunawan Siregar. Ya. Terima kasih Pak Gunawan. Sama-sama Ya. Pak. Ya, oke. Waktu sudah 17.13 ya. Jadi ini karena harus siap-siap perlu persiapan. Ini kan kita tutup acara sore hari ini. Terima kasih pada Pak Maulana ya yang sudah menyampaikan paparan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Heldiansyah yang menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih Pak Gunawan Siregar menambahkan informasi tentang program yang dari Gelop ya yang terkait dengan pupuk kujang. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang masih bergabung di acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita akhiri ya, kita lanjutkan nih sebelum libur agak panjang, kita masih minggu depan ada lagi ya sebelum libur panjang kita masih bisa ketemu lagi Selasa Rabu minggu depan. Silahkan yang tertarik untuk bergabung minggu depan. Sore ini kita tutup ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Heldi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Maulana. Ya. Kembali Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih.